Kali ini kita kedatangan tamu khusus. Sebenarnya pemilu sendiri jangan sampai golput. Saya jujur ya Pak ya, saya lebih memilih ke SMA 13 karena pada saat proses sosialisasi saya mendapat sambutan yang hangat. Salah satunya Podcast LT Bells. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam terbang, Sobat Bells. Kembali lagi kita di podcast SMA Negeri 13 Kota Jambi, tentunya di channel kebanggaan kita bersama, yaitu channel SMA Negeri 13 Kota Jambi. Kali ini kita kedatangan tamu khusus dari KPU Provinsi Jambi, khususnya ini dari PPK Kota Jambi, Ibu Trianingsi SPD. Selamat pagi Ibu. Pak. Baik, mohon izin ya Bu ya, kita berbincang sejenak tentang pemilihan yang mungkin sebentar lagi akan kita hadapi bersama. Tentunya kita semua nih Sobat Ibels ingin tahu sebenarnya tugas dan fungsi dari PPK Kecamatan Palmerah ini apa sih kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum saya menjelaskan tentang tugas dan fungsi PPK Kecamatan Palmerah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Trianingsi SPD, saya PPK Kecamatan Palmerah, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi PPK Kecamatan Palmerah. Sebelum kita menjelaskan tentang tugas dan fungsi PPK Kecamatan Palmerah, ada baiknya kita memahami struktur KPU. Yang pertama itu ada KPU Republik Indonesia, KPU RI yang kita sebut. Terus di bawah KPU RI itu ada KPU Provinsi. Nah, kita salah satunya tuh KPU Provinsi Jambi. Di bawah KPU Provinsi Jambi itu ada KPU Kabupaten atau Kota. Nah, karena kita ada di Kota Jambi, kita KPU Kota Jambi. Di bawah KPU Kota Jambi itu ada namanya Badan Ad-hoc. Badan Ad-hoc ini adalah penyelenggara di tingkat kecamatan ataupun kelurahan yang mana mereka akan menjalankan tugas-tugasnya di tingkatannya. Nah, salah satunya itu PPK Kecamatan Palmerah. Nah, di Kecamatan Palmerah itu kita salah satu tugasnya itu mengkoordinasi tugas-tugas PPS dan menyampaikan dari KPU kota ke PPS. Nah, salah satunya yang sudah kita lewati itu pemutahiran data pemilih. Itu dari proses coklit, proses penyaringan data sampai DPT itu kita lakukan. Nah, caranya bagaimana? Dari PPS ke Pantarli yang berjalan ke rumah-rumah, itu koordinasinya melalui PPS ke PPK seperti pemutahiran data pemilih tadi. Nah, Pantarli itu tidak bisa jalan sendirian tanpa arahan dari PPS. Nah, dan mereka tidak bisa menjalankan tugasnya tanpa arahan PPS tadi, seperti bagaimana tugas pemutahiran data pemilih, bagaimana pemilih aktif, bagaimana pemilih yang tidak memenuhi syarat, bagaimana TNI Polri yang tidak masuk. Nah, itu PPS yang menjelaskan tugas pemutahiran tersebut. Nah, lalu bagaimana ketika sudah masa tahap mencoklit selama 2 bulan, Maret sampai April, itu pemutahiran data diserahkan ke PPS.
Sesudah diserahkan, terlihatlah data-data yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat, yang mana TNI Polri, yang mana PNS tadi. Nah, itu diberikan ke PPS di tingkat kelurahan, yang mana di tingkat kelurahan itu mereka memiliki banyak PPS dan tentunya memiliki banyak PPS. Nah, itu diserahkan ke PPS, lalu PPS yang mengkonfirmasi berapa jumlah TPS, penyaringan data itu sampai DPS AP, DPS 1 2 sampai DPT. Nah, PPK tingkat kecamatan Palmerah itu menjembatani, mengkoordinasi di tingkat kelurahan ke tingkat kecamatan, lalu memberikannya di tingkat kota. Jadi berjalan sesuai koordinasi, sesuai dengan arah kota. Tidak ada dari tingkat pemutakhiran data pemilih, dari Pantarlih, KPS, PPK sampai KPU bahkan sampai RI tidak mengikuti regulasi yang ada di KPU. Jadi salah satunya itu dari tahapan yang sudah kita lewati, dan mungkin tahapan yang ke depan kita juga bakal menjalankan tahapan berikutnya. Mungkin coming soon akan ada sirekap, itu dari salah satunya dari divisi data saya juga, dan divisi teknis PPK, dan ketua juga. Tahapan logistik juga sebaik begitu, karena kan kalau logistik itu kan ada kotak suara Pak ya, kotak suara, surat suara, dan itu akan sangat ramai pihak yang terlibat. Nah, seperti bahkan tingkat kelurahan pun Babin Kamtibnas, Forum Pincam, Forum Kelurahan, bahkan Forum RT pun juga salah satunya untuk mengkoordinasi pemilu, jalannya suksesnya pemilu ini. Oke. Sebenarnya pemilu sendiri pastinya kapan nih Bu kira-kira? Untuk pemilu kita memilih 5 kotak suara. Yang pertama itu presiden, yang kedua DPR RI, yang kedua DPD RI, yang keempat itu DPRD kabupaten provinsi, yang kelima itu DPRD kabupaten atau kota. Nah, itu pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Tahun depan ya, 14 Februari 2024. Berarti sampai sejauh ini PPK sendiri sudah sampai tahapan yang apakah misalnya PPS kelurahan sudah terbentuk atau KPPS sampai di mana nih kira-kira? Sekarang tahapan yang sedang berlanjut itu tahapan sosialisasi, dan kita akan menghadapi tahapan logistik mungkin bulan 1 sesuai arahan KPU provinsi dan RI. Kita akan bentuk KPPS itu bulan 1 terakhir menjelang mendekati tanggal 14 Februari. Nanti kan akan ada bintang KPPS yang di tingkat TPS, tingkat RT itu ada KPPS. Nah, itu yang sedang dipersiapkan menuju ke sana, dan sekarang sedang tahapan sosialisasi. Contohnya hari ini kita sosialisasi ke siswa kepemiluan. Kemarin kita ada cek DPT online. Nah, hari ini kita jadi pembina upacara itu untuk mengingatkan kembali pemilu 14 Februari 2020. Harapannya gimana Bu terhadap mungkin khususnya kami lah di SMA Negeri 13 ini, kira-kira apa yang ingin diraih dari PPK? Nah, untuk SMA 13 karena sifatnya itu di kelurahan Talangkampung, yang mana kelurahan Talangkampung ini masuk dari bagian dari kecamatan Pemirah. Nah, untuk pesan saya untuk Gen Z dan pemilih milenial yang akan berusia 17 tahun, pastinya pada saat dicoblos kan udah jelas tuh Pak, sebelum 14 Februari itu sudah 17 tahun. Nah, itu yang akan milih. Nah, pesan saya untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024, jangan sampai golput atau jangan sampai menggunakan hak pilihnya secara hukum itu tidak terbaca, atau mungkin dia nyoblos tapi dua-duanya dicoblos. Atau mungkin datang ke TPS
tapi surat-suratnya tidak terbaca atau mungkin tidak dicoba sama sekali, hanya datang ke TPS saja untuk penggayaan. Saya berharap tidak, saya berharap untuk siswa-siswi SMA Negeri 13 Kota Jambi untuk datang ke TPS 14 Februari 2024. Oke, kemudian juga ini seandainya nih kan siswa kami nih 17 itu masuk mungkin pas Januari atau menjelang awal Februari. Berarti mereka harus membuat KTP dulu atau bagaimana kira-kira? Karena di tahap pencoblos itu ada KTP ataupun belum ada KTP, diusahakan 14 Februari itu sudah memiliki KTP. Karena syaratnya itu pada tanggal 14 Februari itu sudah berusia 17 tahun. Kalaupun ada yang belum memiliki KTP, kemarin kita di tingkat PPS sudah menyurati Pak RT dan tingkat kelurahan untuk mempercepat proses perekaman KTP. Jadi saya berharap untuk siswa-siswi SMA Negeri 13 yang belum memiliki KTP untuk segera merekam KTP-nya dan sekarang bisa dipermudah adalah yang dukcapil di tingkat kecamatan itu di kantor camat Palmer. Oh iya. Silahkan untuk Ananda siswa-siswi SMA 13 yang belum memiliki KTP. Oke, terima kasih Bu. Satu lagi nih mungkin kesannya lah terhadap sekolah kami di SMA Negeri 13 Kota Jambi ini, apa sih yang PPK bisa lihat dari SMA Negeri 13? Mungkin juga ada pesan khusus lah pada kami, mungkin bisa kami jadikan motivasi. Baik, kesan dan kesan saya di SMA Negeri 13, saya jujur ya Pak ya, kenapa saya milih di sini? Kan PPK itu boleh pilih, ada yang di kelurahan lain. Saya lebih memilih ke SMA 13 karena pada saat proses sosialisasi saya mendapat sambutan yang hangat. Salah satunya ketika saya baru datang, saya belum pernah berkunjung ke sini. Saya cuma tahu ada SMA 13 itu letaknya di Kelurahan Palmerah, ada sambutan yang hangat dan menurut saya melanjutkan jadi pembina upacara sosialisasi kali ini di SMA 13. Jadi saya berharap kemarin saya temukan pada saat cek DPT online itu ternyata bukan Ananda siswa-siswi Kota Jambi saja atau Palmerah. Jadi intinya kan beragam. Jadi materi kepemiluan ini ataupun penyampaian dari tingkat kota ataupun provinsi tersampaikan. Jadi walaupun Ananda siswa-siswa SMA Negeri 13 ini ada yang tinggal di Sijinjang atau ada yang tinggal di Jambi Timur, ada yang tinggal di Muaro, kemarin bahkan saya temukan, setidaknya tersampaikan bahwa dia akan mencoblos pada tanggal 14 Februari 2024. Gitu Pak. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Ibu Ria Ningsih SPD atas informasinya di tempat kami ini, dan mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa kepada anak-anak dan siswa-siswi SMA Negeri 13 Kota Jambi yang mungkin tahun depan sudah bisa menggunakan hak suaranya, silakanlah persiapkan diri Anda. Jika memang harus diperlukan membuat KTP, buatlah KTP. Kemudian jangan tidak datang pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memberikan hak suara Anda, dan silakanlah pilih calon-calon yang akan duduk di legislatif ataupun eksekutif itu yang betul-betul dari hati nurani Anda. Terima kasih Bu Ria Ningsih. Sekali lagi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang.